Apakah Anda berjalan kaki setiap hari, yakin bahwa Anda melakukan semua yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan masa depan Anda? Jika Anda berusia di atas 60 tahun, saya harus memberitahu Anda sebuah kebenaran yang blak-blakan, tetapi sangat penting. Berjalan kaki, meskipun sangat baik untuk jantung, sayangnya tidak cukup untuk melindungi struktur yang benar-benar memberi Anda kemandirian. Pikirkanlah. Apa gunanya jantung yang kuat jika tersandung kecil dapat berarti patah tulang pinggul dan berakhirnya otonomi Anda? Ancaman nyata yang diam-diam kita hadapi di atas usia 60 tahun disebut sarkopenia, hilangnya otot, tulang, dan keseimbangan secara progresif dan tanpa henti. Dan hilangnya inilah bukan usia itu sendiri yang mendorong kita menuju ketergantungan. Saya Dr. Elena Castillo, dan selama lebih dari 30 tahun, misi profesional saya adalah menjadi sekutu yang penuh kasih sayang bagi Anda. Saya telah menyaksikan penderitaan pasien saya ketika mereka menyadari bahwa, meskipun mereka berjalan setiap hari, otot-otot mereka melemah ketika mereka paling membutuhkannya. Saya memahami frustrasi, ketakutan akan jatuh, dan keinginan yang mendalam untuk terus mengelola hidup mereka sendiri. Untuk bangun dari kursi itu, membawa tas belanja itu, dan mengikat sepatu mereka tanpa bantuan. Hari ini, kita akan meninggalkan gagasan bahwa berjalan saja sudah cukup. Kita akan mengganti waktu itu dengan latihan kekuatan dan keseimbangan yang merupakan satu-satunya obat sejati untuk melindungi tubuh Anda dari kelemahan dan ketergantungan. Ini bukanlah latihan gym yang rumit, tetapi gerakan terapeutik yang didukung oleh ilmu umur panjang yang dapat Anda lakukan di rumah, bersandar pada kursi atau dinding. Saya berjanji kepada Anda bahwa 5 gerakan spesifik ini jauh lebih bermanfaat bagi keselamatan, postur, dan vitalitas Anda daripada maraton jalan kaki apapun. Kita akan membangun perisai otot yang akan memungkinkan Anda untuk hidup dengan martabat dan kepuasan yang layak Anda dapatkan. Pikirkan ini. Berjalan kaki sangat bagus untuk mesin Anda, jantung dan paru-paru, tetapi tidak cukup untuk memberi energi pada kerangka Anda, otot dan tulang. Tubuh kita memiliki 2 jenis serat otot utama, serat tipe I, serat daya tahan, diaktifkan saat Anda berjalan atau jogging dengan lembut. Serat ini lambat dan efisien untuk latihan aerobik. Tetapi serat yang memberikan kekuatan eksplosif untuk melompat dari sofa, menaiki tangga tanpa terengah-engah, atau pulih dari terpeleset yang tak terduga adalah tipe 2 atau serat kontraksi cepat. Dan ini, para pendengar yang budiman, hanya merespons resistensi dan beban. Jika Anda tidak memberi mereka sinyal yang jelas bahwa Anda membutuhkan kekuatan itu, tubuh, setelah usia tertentu, sangat efisien dalam menghancurkan serat kontraksi cepat ini. Ini adalah mekanisme evolusi yang kejam. Tubuh memprioritaskan efisiensi dan membuang apa yang dianggapnya tidak perlu. Dan jika Anda hanya berjalan kaki, tubuh menafsirkan bahwa kekuatan itu tidak perlu. Itulah mengapa hanya berjalan kaki saja tidak lagi cukup. Tubuh Anda membutuhkan sinyal spesifik itu untuk mempertahankan kekuatan ototnya. Sarkopenia bukan hanya masalah estetika penyusutan otot. Ini sangat fungsional. Sarkopenia dimulai dengan menyerang kelompok otot besar di kaki dan tubuh Anda. Otot paha depan, quadriceps, dan otot bokong, glutes. Otot-otot inilah yang menentukan kemampuan Anda untuk duduk dan berdiri dari kursi, tanpa menggunakan lengan, membawa tas, atau menjaga keseimbangan di lantai yang tidak rata. Ketika pilar-pilar ini melemah, pusat gravitasi Anda bergeser, postur tubuh Anda membungkuk, dan tiba-tiba, karpet kecil yang sebelumnya tidak pernah menjadi masalah menjadi risiko yang sangat besar. Rasa takut jatuh, reaksi alami dan protektif, menyebabkan gerakan terbatas, gerakan kaku. Dan keterbatasan ini, ironisnya, mempercepat hilangnya massa otot yang tersisa. Ini adalah lingkaran setan kerapuhan yang harus kita putus secara tegas, dan satu-satunya cara untuk memutusnya adalah dengan memaksa otot-otot ini untuk bekerja di bawah resistensi. Kabar baiknya, yang ingin saya sampaikan hari ini, adalah bahwa tubuh, bahkan pada usia 70, 80, atau 90 tahun, merespons dengan sangat baik terhadap peningkatan beban secara bertahap. Ilmu gerontologi sangat jelas. Tidak pernah terlalu terlambat untuk menambah massa otot dan kekuatan. Kita tidak perlu mengangkat beban berat,
Kita tidak perlu bergabung dengan pusat kebugaran yang berisik. Yang kita butuhkan adalah menggunakan berat badan kita sendiri secara cerdas, atau mungkin hanya menggunakan resistance band sederhana. Hal terpenting adalah memberikan rangsangan sehingga otot mengirimkan pesan ke sistem saraf yang mengatakan, saya perlu membangun kembali diri saya, dan yang lebih penting lagi, saya perlu memperkuat tulang tempat saya melekat. Hubungan antara otot dan tulang ini sangat penting. Latihan kekuatan tidak hanya menyehatkan serat otot, tetapi juga merupakan stimulus mekanis utama untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Berjalan kaki, karena berdampak rendah, tidak memberikan tekanan yang cukup untuk memperkuat tulang paha atau pinggul. Tetapi latihan terkontrol, seperti squat dengan bantuan, angkat betis, atau ekstensi pinggul, dapat melakukannya. Kita berbicara tentang gerakan yang sebenarnya merupakan pengobatan murni untuk melindungi kerangka tubuh Anda. Mari kita fokus sekarang pada 5 gerakan penting yang secara aman membalikan sarkopenia, khususnya memperkuat pilar kemandirian Anda, mengangkat, menggenggam, dan stabilitas. Lupakan jalan kaki yang panjang dan fokuslah pada pengobatan gerakan ini di kenyamanan rumah Anda sendiri. Mari kita mulai dengan yang pertama, yang saya sebut dengan penuh kasih sayang sebagai pompa kehidupan. Dan Anda dapat mulai berlatih sekarang juga. Meskipun Anda sedang duduk, meskipun versi berdiri lebih ampuh. Latihan 1. Aktivasi otot betis, pompa kehidupan. Gerakan ini memiliki dampak yang jauh melampaui kaki. Otot betis, yaitu kelompok otot di bagian belakang tungkai bawah, pada dasarnya adalah jantung kedua kita. Fungsinya bukan hanya untuk menggerakkan kita. Otot betis adalah mesin utama pengembalian vena. Coba bayangkan, bagian utama jantung memompa darah ke bawah dengan kekuatan besar, tetapi membutuhkan bantuan untuk mengembalikan darah ke atas. Melawan gravitasi yang tak henti-hentinya, terutama dari kaki. Disinilah otot betis berperan. Setiap kali Anda melangkah atau menekuk pergelangan kaki, otot-otot ini berkontraksi dan, secara metaforis, memeras darah yang kekurangan oksigen dari pembuluh darah dalam, mendorongnya kembali ke dada. Saat kita kurang bergerak, mekanisme vital ini akan berhenti berfungsi. Akibat langsungnya, pembengkakan kronis pada pergelangan kaki dan telapak kaki, edema, kaki terasa berat, peningkatan risiko varises, dan tekanan yang tidak perlu pada jantung. Dengan mengaktifkan otot betis secara sadar dan teratur, kita mengurangi beban ini dan secara dramatis meningkatkan sirkulasi perifer. Ini adalah tindakan kebaikan terhadap seluruh sistem kardiovaskular Anda. Bagaimana cara melakukan gerakan ini dengan aman? Kita butuh dukungan. Berdirilah menghadap permukaan yang stabil, meja dapur, kursi yang kokoh, atau dinding. 1. Utamakan stabilitas. Gunakan penyangga hanya untuk menjaga keseimbangan, bukan untuk menopang berat badan Anda. Rilekskan bahu Anda dan arahkan pandangan Anda ke depan. 2. Angkat tumit. Angkat kedua tumit secara perlahan dari tanah hingga bertumpu pada ujung jari kaki. Cobalah mencapai ketinggian maksimal yang nyaman. Rasakan kontraksi pada otot betis Anda. Tahan posisi ini selama 1 detik, lalu turunkan tumit Anda secara perlahan dan terkontrol. 3. Angkat jari kaki, pompa lengkap. Setelah tumit Anda menyentuh tanah, mari selesaikan gerakannya. Angkat bagian depan telapak kaki Anda ke atas, sehingga hanya tumit Anda yang tetap bersentuhan dengan tanah. Ini meregangkan bagian depan kaki Anda dan memastikan Anda memaksimalkan efek memompa. 4. Ritme. Temukan ritme yang stabil. Bergantian antara mengangkat tumit, mengangkat jari kaki, dan mengangkat jari kaki. Kita menginginkan gerakan yang lambat dan disengaja. 5. Pengulangan. Lakukan siklus lengkap ini, tumit ke atas, jari kaki ke atas, sebanyak 15 hingga 20 kali pengulangan. Jika Anda hanya mampu melakukan 10 kali dengan kontrol yang baik pada awalnya, itu sudah cukup. Latihan life pump. Ini sebaiknya menjadi kebiasaan sehari-hari, semacam obat vena, yang bisa Anda konsumsi kapan saja. Baik saat menonton TV atau menunggu air mendidih, lakukan 20 repetisi. Ini adalah investasi minimal dengan hasil yang luar biasa dalam hal kenyamanan dan kesehatan pembuluh darah.
Setelah kita berhasil meningkatkan sirkulasi darah dan mengaktifkan jantung kedua kita, mari kita fokus pada pilar fundamental kemandirian, kemampuan untuk bangun. Kita akan berkonsentrasi pada latihan 2, raja dari semua gerakan untuk umur panjang. Latihan 2, push up dinding, postur yang menyegarkan. Jika gerakan memompa betis menjaga sistem peredaran darah bagian bawah Anda, gerakan kedua ini akan menjaga struktur vital Anda, tubuh bagian atas. Seiring bertambahnya usia, kecenderungan alami kita adalah membungkuk. Otot dada mengencang dan otot punggung melemah. Hal ini tidak hanya membuat kita terlihat lebih tua, tetapi juga menekan paru-paru kita, sehingga sulit bernapas dalam-dalam dan mengurangi energi kita. Push-up dinding adalah solusi yang sempurna. Latihan ini menawarkan semua manfaat latihan penguatan tubuh, bagian atas, dada, bahu, trisep, tanpa ketegangan atau benturan yang terkadang kita kaitkan dengan push-up lantai. Tujuan kita adalah untuk secara perlahan menghilangkan punggung bungkuk karena usia dan melebarkan rongga dada. Mengapa kekuatan dorong sangat penting? Pikirkanlah, kekuatan doronglah yang memungkinkan Anda untuk bangun dari kursi rendah, membuka pintu berat, atau jika tersandung ringan, menggunakan lengan Anda untuk menahan jatuh ke dinding atau permukaan lain. Ini adalah kekuatan fungsional, otonomi murni. Petunjuk, langkah demi langkah, 8 hingga 10 pengulangan. 1. Posisi awal. Berdiri menghadap dinding yang kokoh dan stabil. Letakkan tangan Anda di dinding setinggi bahu dan sedikit lebih lebar dari lebar bahu. Jarak ideal dari kaki Anda ke dinding harus memungkinkan Anda untuk sepenuhnya merentangkan lengan dan menjaga tubuh tetap lurus, seperti papan, dari tumit hingga kepala. Ini sangat penting. Jangan membungkuk di pinggul atau pinggang. Pertahankan garis lurus itu, postur permajaan tersebut. 2. Koneksi. Kencangkan perut dan bokong Anda dengan lembut. Kita ingin tubuh bergerak sebagai satu kesatuan yang melindungi punggung bagian bawah. 3. Fase penurunan. Menarik napas. Perlahan tekuk siku Anda. Biarkan dada Anda mendekati dinding. Tarik napas saat Anda menurunkan tubuh. Rasakan tulang rusuk Anda mengembang. Siku Anda harus mengarah keluar atau sedikit ke bawah, tergantung pada apa yang paling nyaman untuk pergelangan tangan dan bahu Anda. Turunkan tubuh Anda hingga Anda merasakan peregangan lembut di bahu dan dada Anda, atau hingga hidung Anda hampir menyentuh dinding. 4. Fase dorongan, menghembuskan napas. Berhenti sejenak selama 1 detik dan, dengan kekuatan terkontrol, dorong dinding hingga lengan Anda terentang sepenuhnya. Hembuskan napas dengan tajam saat Anda mendorong, rasakan otot dada dan trisep Anda aktif. 5. Menyesuaikan intensitas. Intensitas latihan ini sepenuhnya dapat disesuaikan. Jika Anda perlu lebih dekat ke dinding pada awalnya untuk mengurangi usaha, lakukanlah. Untuk meningkatkan kesulitan, cukup bergeser 1 langkah menjauh dari dinding, meningkatkan sudut kemiringan, dan, oleh karena itu, beban pada lengan Anda. Yang terpenting adalah mempertahankan garis lurus tersebut dalam setiap pengulangan dan fokus pada kualitas gerakan, bukan kuantitasnya. Carilah sensasi peregangan dan penguatan. Latihan ini adalah perisai Anda melawan kelemahan tubuh bagian atas dan postur membungkuk. Jika dilakukan secara konsisten, Anda akan menyadari tidak hanya bahwa membawa tas belanja atau mendorong benda menjadi lebih mudah, tetapi juga bahwa kemampuan Anda untuk bernapas dalam-dalam akan meningkat secara dramatis. Postur tegak adalah tanda vitalitas pertama yang terlihat dan merupakan hadiah yang kita berikan kepada paru-paru dan tulang belakang kita. Sekarang, kita akan beralih ke latihan yang melengkapi 2 gerakan pertama ini dengan sempurna, yang berfokus pada stabilitas inti dan pencegahan jatuh, yang saya sebut latihan 3, squat dengan bantuan, rahasia kemandirian, KM. Latihan ini bukanlah kemewahan, ini adalah kebutuhan mendasar. Pikirkanlah, gerakan apa yang paling mendefinisikan otonomi harian kita dan kemampuan kita untuk hidup tanpa bergantung pada orang lain? Tepatnya adalah kemampuan untuk duduk dan berdiri tanpa bantuan. Setiap kali Anda bangun dari sofa rendah, kursi makan, atau, yang terpenting, dari toilet,
Anda sedang melakukan gerakan jongkok. Jika kita kehilangan kekuatan dan kendali untuk gerakan ini, kita kehilangan bagian penting dari kebebasan dan martabat kita. Untuk melakukan ini, kita akan menggunakan kursi yang kokoh, sebaiknya tanpa roda, dan diletakkan dengan mantap di dinding atau permukaan yang stabil. Keselamatan adalah prioritas utama kami. Persiapan dan postur. 1. Posisi. Berdiri tepat di depan kursi. Sisakan jarak 1 atau 2 cm. Letakkan kaki Anda selebar bahu dan biarkan jari-jari kaki sedikit mengarah keluar. 2. Poros. Arahkan pandangan Anda lurus ke depan, dada tegak, seolah-olah Anda mengenakan medali tak terlihat dan tidak ingin seragam Anda melorot. Rentangkan lengan Anda ke depan atau silangkan di dada. Ini adalah posisi awal Anda. Tegak dan siap. Eksekusi terkendali. Fase penurunan. 1. Menurunkan tubuh. Menarik napas. Mulailah gerakan seolah-olah Anda akan duduk. Jangan terburu-buru. Kuncinya adalah mengendalikan penurunan. Bayangkan pinggul Anda seperti engsel, dan Anda mencoba duduk di kursi yang sedikit di belakang Anda. Saat Anda menurunkan tubuh perlahan, sekitar 3 detik, tarik napas dalam-dalam. 2. Poin penting. Sangat penting agar lutut Anda mengikuti arah kaki dan tidak pernah menekuk ke dalam. Tulang kering, Anda harus tetap sebisa mungkin vertikal, dan tubuh bagian atas Anda harus sedikit condong ke depan untuk menjaga keseimbangan, tetapi tanpa membungkukkan punggung. 3. Titik ketegangan. Turunkan tubuh Anda hingga bokong hampir menyentuh dudukan kursi, atau hingga titik di mana Anda dapat mempertahankan ketegangan dengan aman. Kursi adalah jaring pengaman Anda. Itu adalah titik acuan, bukan tempat istirahat total. Kita ingin menantang otot-otot tersebut, bukan membiarkannya beristirahat. Tahan ketegangan itu sejenak. Kekuatan, fase pendakian. 1. Dorongan, hembuskan napas. Sekarang, dengan menghembuskan napas dengan kuat, dorong ke atas dengan mantap, konsentrasikan energi di tumit Anda, seolah-olah Anda ingin meninggalkan jejak kaki di tanah. 2. Tujuan. Angkat tubuh Anda dengan terkontrol dan bertenaga hingga tegak sepenuhnya, dengan mengencangkan otot bokong secara perlahan di akhir gerakan. Tujuannya adalah kembali ke posisi awal tanpa memantul atau tersentak. Tujuannya adalah menyelesaikan 8 hingga 10 repetisi. Jika kaki Anda terasa gemetar pada awalnya, atau Anda perlu sedikit menyesuaikan tempat duduk, itu tidak masalah. Fokusnya adalah pada kualitas fase penurunan, kelambatan, dan kekuatan fase pengangkatan. Latihan ini melatih otot-otot terbesar tubuh, otot paha depan, quadriceps, otot paha belakang, hamstrings, dan otot bokong, glutes. Dengan memperkuat otot-otot utama ini, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan untuk berdiri, tetapi juga secara signifikan meningkatkan tingkat metabolisme basal, membantu kepadatan tulang, dan memberikan fondasi yang kokoh untuk keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Fondasi yang kuat adalah jaminan terbaik terhadap jatuh, memungkinkan kita untuk berjalan dengan lebih percaya diri dan stabil di permukaan apapun. Ingat, kita tidak bertujuan untuk mengangkat beban olimpiade. Kita mencari fungsionalitas dan daya tahan. Kita berinvestasi pada kemampuan untuk terus melakukan apa yang kita sukai. Sekarang, mari kita lanjutkan ke latihan keempat kita, yang berfokus pada ritme, kelincahan, dan kemampuan tubuh kita untuk mengoordinasikan gerakan kompleks tanpa tekanan benturan. Jalan kaki di tempat dengan lutut tinggi. Latihan ini adalah latihan fungsional yang sangat bermanfaat. Tidak hanya mengaktifkan sistem kardiovaskular Anda secara perlahan, yang bagus untuk jantung dan sirkulasi darah, tetapi juga merupakan alat yang fantastis untuk mengasah keseimbangan dan koordinasi Anda. Bayangkan, setiap kali Anda berjalan, Anda menghabiskan waktu sejenak untuk menyeimbangkan diri di satu kaki. Gerakan jalan cepat ini meningkatkan keterampilan penting tersebut tanpa memberi tekanan pada persendian Anda, seperti saat berjalan cepat atau berlari. Sifatnya yang berdampak rendah membuatnya ideal bahkan untuk hari-hari ketika persendian Anda terasa sedikit lebih sensitif. Teknik, keseimbangan dan ritme. Untuk persiapan, berdirilah tegak dengan kaki selebar pinggul dan bahu rileks.
Jika Anda membutuhkan dukungan pada awalnya, Anda dapat berdiri di dekat dinding atau menggunakan sandaran kursi ringan, tetapi cobalah untuk tidak bergantung padanya. Gunakan hanya sebagai jaring pengaman. Kuncinya bukanlah kecepatan, tetapi ketinggian dan kontrol. Kita akan memulai gerakan dengan mengangkat lutut kanan Anda. Tujuannya adalah untuk mencoba membuat paha Anda sejajar dengan lantai, yaitu mengangkat lutut hingga setinggi pinggul. Jika terlalu tinggi, jangan khawatir. Angkat setinggi yang terasa nyaman hari ini. Saat lutut Anda terangkat, kaki yang berlawanan, dalam hal ini, kaki kiri Anda, harus tetap menapak dengan kuat, tetapi tidak kaku. Gabungkan gerakan alami lengan Anda. Saat lutut kanan Anda terangkat, lengan kiri Anda harus bergerak ke depan. Gerakan menyilang tubuh ini, lutut kanan, lengan kiri, sangat penting untuk koordinasi saraf, meniru sinergi alami dari gaya berjalan yang kita gunakan setiap hari. Ini memaksa otak kita untuk menghubungkan belahan otak dan meningkatkan kesadaran tubuh kita secara keseluruhan. Saat Anda menurunkan lutut kanan, segera mulai mengangkat lutut kiri menggunakan lengan kanan. Usahakan ritme yang stabil, seolah-olah Anda sedang mengetuk di tempat. Rasakan otot fleksor pinggul, bagian atas paha dan selangkangan, bekerja, dan bagaimana otot perut Anda secara halus terlibat untuk menjaga inti tubuh tetap stabil. Tantangannya adalah menjaga tubuh tetap diam dan tegak. Hindari condong ke samping saat Anda berganti kaki. Kita menginginkan gerakan yang vertikal, bukan bergoyang. Kita akan mencoba mempertahankan gerakan ini selama 30 detik. Awalnya, 30 detik mungkin terasa seperti selamanya jika kita fokus mengangkat lutut tinggi-tinggi. Tetapi ingatlah bahwa konsistensi lebih penting daripada intensitas. Jika Anda mulai merasa goyah atau perlu memperlambat, lakukanlah. Konsentrasikan pada pengendalian penurunan kaki Anda. Berjalan di tempat dengan lutut tinggi, pada dasarnya adalah latihan, lepas landas dan pendaratan yang terkontrol. Memperkuat kemampuan kita untuk sesaat menopang berat badan kita pada satu kaki, yang membuat kita lebih kecil, kemungkinannya untuk tersandung di trotoar atau tangga yang tidak rata, kelancaran, keanggunan, dan ketepatan gerakan inilah yang mempersiapkan kita untuk menjelajahi dunia dengan lebih ringan dan mengurangi rasa takut kehilangan keseimbangan. Kita telah sampai di akhir sesi ini, di mana kita telah menegaskan bahwa keseimbangan sejati dibangun di atas konsistensi, meningkatkan koordinasi lintas tubuh, dan memperkuat stabilitas inti yang mengubah interaksi kita sehari-hari dengan dunia. Ingat, tujuannya bukanlah kesempurnaan, tetapi kepercayaan diri dan kelancaran dalam setiap langkah. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Latihan koordinasi mana yang menurut Anda paling menantang, atau di mana Anda melihat peningkatan paling langsung dalam gaya berjalan Anda? Tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar. Jika Anda merasa panduan stabilitas ini bermanfaat, silakan berlangganan saluran ini, aktifkan notifikasi untuk bergabung dengan komunitas kesehatan aktif kami, dan bagikan video ini dengan orang yang Anda cintai. Terima kasih telah mengizinkan saya menemani Anda dalam perjalanan menuju kesehatan ini. Sampai jumpa lagi, dengan penuh kasih, Dr. Elena Castillo.